Saya di Pondok Indah, pertama dikirim ular-ular dulu, ular kobra, berdatangan. Ada dewa, ininya ada ular kobra, trisula, lempar, beng, kena bagian kaki, das, wah, sampai kaki saya pincang. Makanya sampai sekarang kaki saya terasa sakit. Tiga, kekuatan puncak, seorang dewi tangannya banyak. Nah, ini yang saya tunggu, mengumpulkan kekuatan lawan, membalikkan kekuatan lawan, membunuh lawan dengan kekuatan pada lawan. Das, teknik rahasia saya gunakan, plek, kunci, des, balikkan, langsung kaca pecah semua, kayak pasir itu, ledakan petirnya itu, des. Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan khotbah hambanya Evangelis Daud Tony. Mari persiapkan hati dan pikiran kita agar apa yang disampaikan oleh beliau dapat membuat iman kita bertumbuh dan kita semakin berani berhadapan dengan iblis dan pengikut-pengikutnya, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Selamat mendengarkan. Hari ini kita bahas tentang santet. Tentang apa, saudara? Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 12. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 12. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Alkitab berkata lawan kita adalah penguasa kegelapan. Amin. Nah, sebelum saya bertobat, saya belajar ilmu hitam dari nenek saya. Karena kakek ilmu putih, nenek ilmu hitam, lahir saya abu-abu. Nah, disitulah saya belajar tentang kekuatan mistik, kekuatan gaib, kekuatan rahasia. Setelah menguasai ilmu hitam, secara otomatis tahu rahasia kelemahannya. Semua ilmu santet itu dibagi ada 3 tingkatan. Ada berapa, saudara? Ada berapa? 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat dasar. Nah, santet tingkat dasar itu adalah jenis santet unsur benda-benda, logam kayak jarum, paku, setelah itu silet, setelah itu kawat. Nah, yang kedua lagi unsur benda lainnya adalah apa? Boneka, pocong, rambut, serabut kelapa, termasuk serabut bambu. Dan semua santet ilmu tingkat dasar itu pertama mantra diucapkan cucuk vitamin komplit. Benda ini masuk ke alam gaib dulu sehingga tidak dibatasi ruang dan waktu. Apa, saudara? Tidak dibatasi apa? Nah, setelah itu masuk dalam tubuh manusia, dikembalikan ke alam nyata. Santet tingkat dasar kalau dikirim itu pasti ada tanda bunyi. Tepat di atap rumah di hari wetonnya atau malam Jumat itu bola api. Bola apinya merah. Bola apinya merah. Bes. Dan santet tingkat dasar ini santet satu pulau. Kalau orangnya di luar pulau tidak bisa kena, karena ada batas teritorial, izin mutasi pindah.
Ada namanya batas apa saudara? Teritorial. Nyebrang laut nggak bisa. Nah, yang mendengar bunyinya itu yang dituju. Yang mendengar apa saudara? Itu yang dia apa? Tuju. Kedua, nah, setelah ada bunyi duar, tanaman pohon mati mendadak, kering dong. Itu cirinya kalau kena santet. Suatu kali saya dimintai tolong seorang ketua geng di Jakarta. Terjadi namanya kasus bentrokan antar geng. Ada korban yang sampai mati. Nah, keluarga korban tidak terima. Ketua geng ini disantet. Ingat, langsung tanaman mati mendadak. Itu cirinya santet tingkat dasar. Jelas? Langsung tanaman apa saudara? Mati apa? Mendadak. Kalau sreng dor itu mercon. Nah, orangnya gemuk, tinggi, gemuk, lebih tinggi dari saya, gemuk besar, berarti 1 kintal lebih. Waktu itu saya doain. Nah, kenapa? Karena kasus itu ditangani berapa pendeta kesulitan. Saya dipanggil, oh ini santet. Saya doain pengusiran setan, setannya keluar, dia roboh, saya ikut roboh. Kenapa? Keberatan. Kalau pernah gemuk jadi gini. Setannya keluar, dia roboh, saya di belakang ini ikut roboh juga. Nah, setan kuat sembuh. Nah, santet tingkat dasar ini punya kelemahan. Pada waktu bunyi dor untuk tidur di lantai, tapi bukan lantai atas loh, lantai bawah, tanah, lolos. Di bumi ini ada namanya medan magnet, gaya gravitasi, sehingga kalau orang ini waktu bunyi dor tidur di lantai lolos, tapi kena masuk angin. Kenapa? 1,5 meter dari tanah. Berapa saudara? Oh, tidur di lantai gini lolos, tapi bukan lantai atas loh, harus di bawah tanah, tegel tanah. Nah, yang kedua, pohon-pohon langsung apa? Mati mendadak. Itu punya santet. Ketiga, nah, langsung ada pembengkakan. Pembengkakannya di mana? Misalnya kena perut, perut langsung bengkak. Nah, kena kaki, nah bengkak. Kena tangan, bengkak. Dan kalau kena bagian kepala, itu biasanya itu kawat yang dimasukin darah. Itu sakitnya 5 kali sampai migrain darah. Sakit sekali darah. Mau pecah kepala darah. Karena kawat darah. Nah, ketiga, kalau di rongsen, itu di rongsen akan kelihatan namanya benda-benda aneh, logam, kawat, paku, jarum. Dan itu kalau dikeluarkan lewat kedokteran, dioperasi misalnya paku, keluar besok tumbuh lagi. Kalau itu adalah kawat, kawatnya diambil, tumbuh lagi darah. Jelas? Jelas? Jadi kalau kawat diambil, kawatnya tumbuh terus. Nah, di rongsen dokter akan kelihatan benda-benda aneh, kayak seperti apa, paku, jarum, itu kelihatan. Orang kalau pasang susuk di rongsen kelihatan, susuk emasnya, berliannya itu kelihatan. Orang kena santet, kalau kena bagian perutnya di rongsen kelihatan. Kalau kena bagian kaki, di rongsen kakinya ada kawatnya, ada jarumnya, ada pakunya, itu kelihatan. Jelas? 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 Dan santet tingkat dasar ini, kalau orangnya suka tertawa, tidak bisa kena. Hati yang gembira adalah
Nah, tapi jangan ketawa sendiri. Jadi hati yang gembira dan keluarga harmonis tidak bisa kena, karena ada namanya kekuatan cinta. Ada apa saudara? Ada kekuatan apa? Itu benteng takdir yang tidak bisa ditembus. Nah, jadi di rongsen dokter kelihatan. Nah, keempat, sering mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati. Kelima, kalau dicek darah tidak ada penyakitnya. Kalau orang kena lever itu ada namanya SGT, SGPT, SGOT. Tapi kalau orang kena santet, dicek darah normal semua. Itu santet. Tapi begitu di rongsen kelihatan logam-logamnya, benda-bendanya. Itu tingkat dasar. Nah, kalau ada orang yang kena jenis santet ini, kalau untuk orang yang bukan Kristen, karena sebetulnya saya nangani Islam, Hindu, Buddha, saya tangani semua ada cara untuk menolongnya. Kelemahan ilmu santet tingkat dasar adalah dilawan tanpa dendam. Dilawan tanpa apa? Tanpa dendam. Karena kekuatan ilmu santet tingkat dasar, semakin dendam semakin kuat kekuatan santetnya. Karena santet itu kuat atau tidaknya ilmu itu berfungsi tergantung pengirimnya itu, pasien yang order itu dendamnya kuat enggak. Tidak bisa nyantet orang tidak ada dendam, aku iseng-iseng mau nyantet, enggak bisa. Itu tergantung dendamnya. Dendam, akar pahit, kecewa, dendam sekali. Minta tolong ke dukun untuk nyantet, baca mantranya jadi. Nah, kelemahannya adalah kalau yang kena itu santet itu mengampuni orang yang nyantet. Ingat, api lawannya adalah air. Apa saudara? Api lawannya apa? Api lawannya apa? Air. Batu yang keras kalahnya melawan apa? Air yang menitik. Betul? Jadi kalau saudara punya keluarga kena santet, dia kena, pasti dia tahu siapa yang nyantet, karena itu ada namanya itu hubungan batin antara dendamnya itu dari yang mengirim. Nah, semakin dendam, semakin kecewa, semakin akar pahit, cepat mati Tapi kalau dia mengampuni, memaafkan, itu kekuatan santetnya dalam jangka maksimal 100 hari netral, luntur. Jelas? Jelas? Hadapi tanpa dendam. Ada iman, ada pengharapan, tapi yang terbesar adalah kasih. Amin. Amin. Jadi kalau saudara nangani orang yang bukan Kristen, yang belum dalam Tuhan, kuncinya satu, pengampunan. Ngomong sama sebelahnya, pengampunan. Jelas? Tapi kalau dia tambah dendam, dendam juga, tambah kecewa, tambah parah. Karena kekuatan santet itu tergantung dendam kesumat seseorang. Hanya bisa dihadapi dengan apa? Kasih. Nah, kalau keluar, biasanya benda yang masuk alam gaib kembali ke alam gaib lagi, kempes langsung. Kalau kawat itu keluar, balik ke alam gaib. Tapi kalau keluar fisik bisa, biasanya lewat buang air besar, mulut atau telinga. Kalau kulit, pori-pori, langsung keluar apa namanya itu, kawat-kawatnya. Tapi harus ingat, dihadapi tanpa dendam. Kasih. Amin. Yang keempat, kalau kita orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus di dalam Tuhan, itu tidak perlu 3 bulan, maksimal 40 hari.
pegang semua bagian pusernya sini. Kalau kena bagian perut, pegang bagian pusernya sendiri. Indonesia semua, darah Yesus hancurkan segala kutuk, darah Yesus hancurkan segala mantra, darah Yesus hancurkan jimat, darah Yesus bebaskan demi nama Yesus. Roh-roh jahat keluar. Pegang bagian puser kalau kena bagian perut. Kalau kena bagian dada, itu dada itu kalau dipoto di rongsen itu kelihatan paku-pakunya, jarumnya atau kawatnya. Itu yang dituju bagian jantung. Pegang bagian kiri sini. Ini semua, darah Yesus hancurkan segala kutuk, darah Yesus hancurkan segala mantra, darah Yesus hancurkan segala jimat, darah Yesus sucikan demi nama Yesus. Roh-roh jahat keluar. Nah, kalau kena bagian kepala, titik pusat kekuatan adalah kelemahannya, itu di sini. Coba pegang bagian sini semua. Ikutin saya semua. Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus sucikan demi nama Yesus. Roh-roh jahat keluar. Itu kalau kena santet jenis itu kepalanya rasanya mau pecah, terutama tengah malam. Jelas dan susah tidur, bisa berbulan-bulan itu darah. Kena bagian di sini kepala. Kalau di rongsen kelihatan kawat, jarum atau paku di dalam otak loh darah. Sakitnya kayak apa? Betul? Nah, kalau kena bagian kaki, kelemahannya adalah di telapak sini darah. Doakan darah Y. Kalau kena bagian tangan, pegang semua bagian sini. Doanya di sini. Jelas? Nah, kalau keluar lewat pori-pori kulit biasanya. Tapi biasanya benda yang dari alam gaib kembali ke alam gaib. Jelas? Nah, ini jenis santet satu pulau. Ini kan mau pilkada, biasanya nanti banyak kirim-kiriman santet. Nah, pertama. Yang kedua, tingkat menengah. Nah, santet tingkat menengah itu santet satu negara. Apa saudara? Santet apa? Sekalipun di luar pulau tetap kena. Dan disebut santet tanpa jejak. Yang dikirim adalah roh intimidasi, gila, bunuh diri. Kalau dikirim, bunyinya di atap rumah seperti pasir yang menyebar, tapi di atap rumah adalah. Dan yang kedua, ingat kedua, waktu dikirim hawa jahat ada di situ, hewan-hewan mati mendadak. Kalau tingkat dasar itu apa? Tanam. Nah, kalau tingkat menengah itu hewan. Misal ikan koi, satu kolam mati semua adalah. Burung ya stres mati. Karena apa? Pada waktu hawa jahat dikirim, itu tingkat stres binatang tambah meningkat. Saudara, sehingga mati mendadak semua. Cirinya santet tingkat menengah adalah hewan-hewan mati mendadak. Dan anjing tiap malam melolong. Au! Bukannya saya mirip dia. Jelas? Ketiga, yang ditakuti bermunculan. Misal dia takut kelabang, maka kelabang-kelabang akan muncul dalam rumahnya. Kalau dia takut cacing keluar dalam rumahnya semua. Apa yang ditakuti datang, sampai dia ketakutan bunuh diri. Nah, dan roh itu berbisik di telinganya terus untuk dia terfokus ke alam roh sampai stres, ketakutan bunuh diri.
Jelas? Jelas? Kalau dia takutnya darah, maka tembok-tembokan keluar darah. Nah, kalau dia takutnya kecoa, akan keluar kecoa-kecoa dalam rumahnya semua. Yang ditakuti bermunculan. Kalau dia takutnya burung hantu, tiap malam dia takutnya burung gagak kan bunyi di rumahnya, jelas apa yang ditakutkan dan kalau dia takutnya itu di rumahnya ada pasir, maka di pintu-pintu rumahnya ada pasir, tiba-tiba langsung menggunung, dibersihkan, besok menggunung lagi. Itu tingkat menengah. Yang ditakutkan bermunculan. Jenis santet tingkat menengah ini ada kelemahannya. Kalau yang takut ular bermunculan. Ini saya semua lewat api. Apa saudara? Misalnya yang dikirim kelabangnya dibakar, itu lambang nyawa dari dukunnya. Kalau itu tembok-tembok darah, itu dilewatkan api darahnya, kenakan api. Kena apa saudara? Api. Itu dukunnya kelabaan gini, itu lambang nyawanya. Kalau burung hantu, dor, goreng, bakar itu. Bakar ke apa? Ke api. Itu lambang dari nyawa dukunnya. Jelas? Kalau itu pasir, kumpulin pasirnya, masukkan ke dalam api. Nah, kalau itu adalah rambutnya masukkan dalam api. Artinya kenapa harus di api? Ingatnya semua kembali ke asal. Apa saudara? Ingat, karena dipercaya sebelum saya bertobat, setan tercipta dari api. Maka neraka itu full api, bukan full AC. Nah, kembali ke asal namanya. Apa saudara? Kembali ke apa? Nah, suatu kali ada salah satu calon anggota DPR RI dari partai besar di Indonesia terkena ilmu santet tingkat menengah ini. Di mulutnya keluar rambut-rambut, dan kalau dia mandi di keteknya ini keluar batu-batu kerikil, dan tiap malam ada burung gagak, kau, dan burung hantu, karena dia orang Kristen. Dipanggillah pendeta. Pendeta datang, setan keluar. Pendeta keluar, setan datang. Ingat, tingkat menengah itu yang dikirim adalah apa yang ditakuti. Jelas? Jelas? Dan di telinga bisa berbisik-bisik, darah. Pendeta luar negeri, dalam negeri diundang ekspor import, nggak bisa nanganin. Nah, dia tahu waktu itu saya masih ngawal presiden, langsung dia minta tolong saya. Padahal sebagai pengawal presiden saya minta tolong. Saya datang sana, wah di tingkat menengah. Gimana caranya? Padahal gampang. Yang dikirim apa? Burung hantu, Pak. Tembak aja, dor, goreng. Saya lihat bapak ini kan kepalanya botak, dikirim rambut, darah. Tapi bukan di sini, tapi di sini, darah. Kumpulin, bakar. Burung gagak, dor, bakar, buang. Jangan disimpan, darah. Jelas? Bakar dan dia apa? Itu lambang nyawa dukunnya. Pak, ini ada batu-batu gimana? Setiap mandi itu keluar batu, darah.
kumpulin, bakar. Itu lambang nyawanya sebabnya. Dan ini kelemahan kuncinya. Ikutnya semua. Yang ada dianggap tidak ada. Ini kunci kelemahannya. Ikutnya semua. Yang ada dianggap tidak ada. Dicuekin, dianggap tidak ada. Karena apa yang ditakutkan itu akan datang. Kalau kita berkata Tuhan beri kita adalah roh kepelawanan, bukan roh ketakutan. Amin. Kalau dia mimpi tiap hari ada bisikan-bisikan tentang kematian, jangan dihiraukan. Semakin dihiraukan tambah jadi. Jelas? Karena dipancing di alam roh. Jelas? Cuekin, anggap tidak ada. Ini kelemahan kuncinya. Tapi kalau diperhatikan terus, diladenin, roh itu bicara, kelabang ini semua dia tambah takut. Semakin dia bingung, semakin jadi edan, bunuh diri. Jelas? Tapi kalau dicuekin, anggap kayak tidak ada, tidak peduli apapun, hatinya gembira, sembuh, selesai. Pernah salah satu anak konglomerat, karena dia di konglomerat, pemilik bank, dia dikirimi ilmu santet, tingkat menengah. Dia dibisikin di pikirannya dan rohnya, kalau dia tidur pejam selamanya, berbulan-bulan tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Karena dia ketakutan kalau pejam selamanya pejam. Benar gak? Waktu itu kira-kira jam 2 malam dia datang dengan ketakutan dan kebingungan. Waktu itu dia ngomong sama saya, Pak, gimana cara ngalahkannya? Mudah, anggap tidak ada, jangan hiraukan, tidur aja udah, dan lawan dengan nama Yesus. Ikutnya semua. Kalau itu namanya doa pembentengan. Ikutnya semua. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengnya aku. Demi nama Yesus, roh-roh setan, roh jahat keluar. Nah, saya tanganin, seminggu sembuh, bisa tidur, dan sampai sekarang masih hidup. Saya jadi konglomerat, pemilik bank, punya bank. Jadi saya beritahu saudara, kalau ada saudara atau keluarga yang kena tingkat menengah, kunci utamanya apa? Jangan dihiraukan. Apa saudara? Dan barang yang dikirim masukkan ke dalam api. Jelas? Termasuk kalau santet-santet ke paku jarum harus kena api itu, saudara. Kembali ke asal namanya. Jelas? Nah, ini santet satu. Nah, yang ketiga, santet tingkat tertinggi. Itu santet tingkat benua. Yang dikirim itu adalah pusaka, keris, tombak. Itu kayak jarum emas, tapi itu pusaka, ada mimis kumbang namanya. Nah, begitu mantra diucapkan, itu melesat, das kayak petir, langsung. Kalau kena jantung, des, langsung berhenti. Pak, gimana nangani? Udah mati, gimana nanganinya? Tidak bisa. Sekali kena langsung mati. Maksimal berapa lama? 5 menit. Dan kalau kena kepala, des, tengkorak utuh, dalam jebol. Nah,
Santet tingkat tertinggi ini di Indonesia jarang ada yang punya. Nah, saya menguasai ilmu ini waktu usia 15 tahun. Dan saya cobakan ke Gilbert waktu usia 18 tahun. Saya kalah. Jadi ada satu manusia yang lolos di tingkat tinggi, pendeta gemuk. Gilbert, saya kalah. Akhirnya saya bertobat. Itu namanya santet tingkat tertinggi. Nah, setelah saya bertobat, saya pernah menghadapi juga. Pada waktu saya ngawal presiden, waktu itu kan saya banyak dari tim pendahulu. Sebelum presiden tiba, saya ada di lokasi, survei lokasi, mendeteksi, menganalisa ada teroris atau serangan ilmu hitam atau macam-macam. Nah, setelah itu baru pas pampres tiba, gitu dah. Nanti sniper, penjinak bom baru datang. Suatu kali di Cikias itu tahun 2011, tiba-tiba ada asap bermuncul, ada serangan kuasa gelap, santet. Nah, waktu itu ditanganin sama ahli-ahli supranatural, nggak bisa, tingkat tinggi sebabnya adalah. Nah, makanya 2011 itu disebarkan isu pemaksulan presiden. Waktu itu gimana kalau yang nangani Daud? Karena Daud ini alirannya kan ada aliran mistik gabungan, namanya gabungan dari agama ini gitu lah. Nah, kalau Daud ini kan kepercayaan paling tua, animisme, dinamisme sebelum agama ada gitu loh. Dan paling tua adalah aliran saya dulu. Gimana Daud pasti nanganin? Karena ahli supranatural kalah semua. Saya dipanggil ke Cikias. Saya datang. Waktu itu saya lihat, saya deteksi, izin ibu, yang ngirim santet ini dari India. Ciri orangnya seperti ini, namanya ini Sai Baba. Nah, waktu itu saya ke tempatnya sama ibu, didampingi 2 ajudan, Parman sama Kus. Dan 2 ajudan ini sampai sekarang masih hidup. Itu saksi hidup adalah. Langsung, ya, oposisi lawan sekarang ada di India. Langsung ngomong gini, Daud, kamu bisa kalahkan enggak? Kamu bisa lawan enggak? Saya ngomong sama Ibu Ani, Bu, saya sudah bertobat, tidak praktek ilmu santet, ilmunya juga hilang. Langsung Edi Wibowo ngomong gini, Mas, orang kalau sudah belajar naik sepeda bertahun-tahun, setelah itu berhenti naik sepeda sampai 15 tahun, tiba-tiba naik sepeda lagi, bisa enggak? Bisa. Ingat Mas, Pak Daud itu, ingat ya, naluri insting jiwa kamu masih ada. Saya percaya Mas bisa. Karena apa? Tergantung sepeda ini sekarang itu dari setan atau sepeda dari Tuhan, itu aja kan. Nah, sekarang Mas coba, Mas tahu tekniknya, tahu rahasianya, gunakan kekuatan Tuhan, bukan setan, gitu saudara. Karena Anda yang paling ahli di antara para dukun ini gitu ya. Pasti Anda tahu rahasianya. Ingat, Anda di sini adalah pengawal presiden, pengawal hidup presiden, tameng hidupnya presiden. Lah, untuk apa kamu ke sini kalau hanya ngelihat doang? Gitu dah. Tugas kamu adalah menjaga, melindungi presiden, tameng hidupnya presiden, dan siap mati untuk presiden. Lakukan tugas, selesaikan target. Jenderal, aku belum pernah nyoba. Ngomong apa? Karena itu perlu dicoba, gitu lah. Kamu tahu tekniknya, insting kamu, naluri kamu.
Saya ngomong sama Jenderal, memang ada satu teknik rahasia mengumpulkan kekuatan lawan, membunuh lawan dengan kekuatan lawan. Maksudnya, semakin lawan gunakan kekuatannya terhebat, semakin dia cepat mati, kekuatannya menyerang dia. Ada teknik itu, Jenderal. Baik, lakukan. Setelah itu saya ngomong sama beliau, izin Ibu, kalau saya menjalankan tugas ini, kalau sampai saya gugur, kan dalam pertarungan itu tidak bisa dua-duanya hidup, salah satu pasti mati. Pertarungan, saya minta izin Ibu untuk menyekolahkan anak saya kuliah sampai selesai. Itu tanggung jawab Ibu dan keluarga Ibu. Langsung beliau ngomong gini, baik, lebih dari itu saya lakukan, karena kamu berjuang untuk negara. Ingat, kalau sampai terjadi sesuatu dengan presiden, siapa yang bertanggung jawab? Kamu pengawal presiden, no? Ya baik Ibu, saya izinkan dulu saya pulang untuk ke keluarga dulu sebelum menjalankan tugas ini. Langsung saya lihat istri saya, dalam hati saya, apakah mungkin ini yang terakhir kalinya ninggalin dia jadi candaan itu dah. Nah, saya lihat anak saya, karena apa? Menghadapi yang ilmunya setara itu beda, saudara, imbang semuanya. Langsung Kolonel Adub Rakib Sergal jemput saya, Kopassus. Udah Mas, udah berangkat, udah kita lakukan tugas. Langsung ke Jakarta. Saya di Pondok Indah untuk mempersiapkan pertarungan sebenarnya. Nah, saya di Pondok Indah, pertama dikirim ular-ular dulu, ular kobra, berdatangan. Nah, tapi saya tidak balikkan dulu, karena saya menunggu kekuatan lawan sampai puncak, membunuh lawan dengan kekuatan apa? Lawan. Wah, saya doa, darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi, demi nama Yesus roh-roh jahat keluar, ular keluar, kobra dulu. Saya minta beliau waktu 3 bulan untuk menyelesaikan misi itu. Kedua, ada dewa, ininya ada ular kobra, trisula, lempar, beng, kena bagian kaki, das, wah, sampai kaki saya pincang, makanya sampai sekarang kaki saya terasa sakit. Nah, saya doa darah Yesus keluar. Tak tunggu dulu. Yang ketiga, kekuatan puncak, seorang dewi tangannya banyak. Nah, ini yang saya tunggu, mengumpulkan kekuatan lawan, membalikkan kekuatan lawan, membunuh lawan dengan kekuatan pada lawan. Das, teknik rahasia saya gunakan adalah plek, kunci, des, balikkan. Tapi ingat, bukan kekuatan setan, pakai nama Yesus. Nama apa? Kekuatan Tuhan Yesus. Kalau kan tahu tekniknya aja, des, balikin, kayak petir menyambar, buar, langsung kaca pecah semua, kayak pasir itu, ledakan petirnya itu, des, menuju India, peng, langsung kena saya babat, des, jantung berhenti, kalau lawan matian saya tahu, des, langsung saya ngomong sama Edi Wibowo, sama Ibu Ani, izin ya, Jenderal, target udah selesai jam sekian. Oh baik, atasnya intelijen akan cek di India, dicek semua saudara. Tepat jam sekian mati, serangan jantung. Des, saya bawa mati. Jam, tanggal, hari disamakan. Waktu saya ngomong itu, itu beda. Kalau kebetulan itu beda, jelas saudara. Itu jam, tanggal, waktu, des, tepat. Jadi ngomong tepat jamnya, dek, mati. Senjata makan tuan.
Itu saya langsung balik ke Cikeas. Terusan Edwi ngomong, bayangkan saya baba aja jarak 3 benua aja mati, apalagi dukun-dukun kecil gitu dah. Nah, wah Daud, kamu masih punya ini kekuatan itu kekuatan Tuhan Jenderal. Hanya saya gunakan teknik gitu. Nah, disitulah saya mulai jalankan tugas operasi khusus. Saat 2013 sebelum beliau mau pensiun, Edi Wibowo, Daud, aku lihat kemampuan kamu ini sangat membahayakan juga untuk negara. Bisa-bisa banyak orang mati tanpa jejak. Karena itulah kamu harus disumpah sebelum kamu berhenti menjadi pengawal presiden. Saya disumpah di kediaman Kepala Staf Angkatan Darat, bendera merah putih dan Alkitab. Sumpahnya apa? Bahwa saya tidak boleh melatih, mempraktekkan, mengajar, dan memberitahu rahasia teknik itu sampai mati. Tidak boleh melatih, mengajar, dan teknik ini terkubur selamanya. Yang terakhir kamu. Setelah saya disumpah, Jenderal ngomong, saya tahu itu ilmu pamungkas kamu. Teknik itu rahasia dan membahayakan untuk negara juga. Jadi tidak boleh melatih, tidak boleh mengajar, tidak boleh mempraktekkan, tidak boleh apa saudara? Dan tidak boleh menggunakan dan tidak boleh membocorkan rahasia itu. Tertutup sampai kamu selamanya. Setelah itu, setelah disumpah 2013, 2014 saya kembali ke keluarga, kembali ke masyarakat. 2015 ada nyelentuk gini, aduh sayang ya Daud bertobat gitu dah. Wah kalau ndak bertobat tinggal daftar nama aja selesai semua gitu dah. Langsung mati, tidak ada jejak semua, tidak perlu pembunuh bayaran gitu dah. Ndak sudah bertobat. Nah jadi teknik itu terkubur dalam hidup saya sampai sekarang. Satu hal, waktu saya sampai saya baba itu, kekuatan apa? Tuhan Yesus. Hanya tekniknya saja yang digunakan, teknik rahasia. Nah itu pengalaman saya menghadapi saya baba. Nah setelah itu saya tidak menghadapi lawan lagi yang seperti dia. Terima kasih sahabat khotbah populer sudah mendengarkan penjelasan hambanya Evangelis Daud Tony. Semoga memberkati kita semua. Apabila ada pertanyaan atau pernyataan, silakan isi di kolom komentar. Berdasarkan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony, ada 3 jenis santet: santet dasar, santet menengah, dan santet tingkat tinggi. Ini juga berkaitan dengan wilayah atau jangkauan kekuatan santet yang dapat menembus atau menyerang sasarannya. Nah, yang jadi pertanyaannya, siapakah dalang di balik santet tersebut? Setelah kita pelajari berdasarkan penjelasan hambanya, dalang di balik santet tersebut adalah iblis. Iblis yang menggunakan kuasanya yang kita sebut dengan istilah kuasa gelap atau ilmu hitam. Biasanya iblis memakai media dan memakai manusia yang kita sebut dengan paranormal. Jadi, karena iblis adalah dalang di balik santet, kita tidak boleh anggap remeh. Kita harus waspada, karena iblis ini bukanlah lawan yang main-main, yang bisa kita pandang dengan sebelah mata. Iblis adalah makhluk yang sudah berpengalaman,
baik dalam memberontak kepada Allah maupun dalam menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Nenek moyang kita Adam dan Hawa adalah manusia yang pertama yang dijatuhkan iblis ke dalam dosa, apalagi kita. Jadi sekali lagi sahabat khotbah populer, kenali dalang di balik santet. Kenali lawan kita yang menyerang kita, menghancurkan kita untuk jauh dari Tuhan. Untuk lebih lengkapnya, iblis ini adalah makhluk yang telah berontak kepada Allah dengan mengajak sepertiga malaikat dari surga. Tuhan tidak pernah menciptakan iblis, tetapi karena pemberontakannya, dampaknya itulah yang menjadikan dia iblis sebagai makhluk ciptaan yang berpaling dari Allah, melawan ketetapan Allah. Dan iblis telah menjadi penguasa kegelapan, dan iblis telah menjadi penguasa dunia secara ilegal. Dia rampas kekuasaan dari Allah. Bukan berarti dalam hal ini Allah kalah atau Allah tidak mampu menghancurkan iblis, tetapi atas seizinnya iblis telah menguasai dunia. Tetapi tiba pada waktunya Allah akan menghancurkan iblis dan menghukum iblis dalam neraka. Setelah kita sudah paham siapa iblis yang adalah malaikat jatuh, malaikat berontak yang dihukum oleh Allah, maka kita perlu belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mengatakan tentang iblis dan bagaimana cara mengalahkannya atau melawannya. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan yang tercatat dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 18 yang saya pikir bisa menjadi referensi bagi kita semua untuk mengalahkan iblis. Saya akan bacakan supaya memberkati kita semua dan jadikan ayat ini sebagai pedoman. Firman Tuhan berkata, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa, permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi berdasarkan firman Tuhan yang kita sudah baca ini, sahabat khotbah populer, marilah kita terapkan perlengkapan senjata Allah. Karena memang lawan kita bukanlah lawan sembarangan. Butuh Allah yang langsung bertindak, butuh Allah yang langsung menghadapi iblis. Karena hanya kuasa Allah yang mampu melawan iblis melalui perlengkapan senjata Allah. Pastikan hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Pastikan hidupmu terkonek dengan Allah, karena selain perlengkapan senjata Allah, Roh Kudus juga berperan untuk melawan iblis, menghancurkan kuasa iblis. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus lebih besar dari roh apapun yang ada di muka bumi ini? Iblis adalah
makhluk yang rendahan, yang sebenarnya itu mudah dikalahkan dengan kuasa Allah sendiri. Jangan merasa kuat, jangan merasa mampu melawan iblis tanpa Tuhan. Anda akan dibuatnya terkatung-katung, Anda akan dipermainkan seperti bola kaki. Tetapi apabila kita bergantung kepada Tuhan, kita menguasai semua perintah Tuhan dan dapat melakukannya, termasuk perlengkapan senjata Allah, maka kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari kita terus doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita supaya tidak terjerat oleh kuasa iblis. Iblis punya trik yang sangat luas, yang banyak. Dia adalah cerdik. Kalau kita tidak menerapkan perlengkapan senjata Allah dengan baik, maka kita akan kalah, maka kita akan tergoda. Iblis sudah menelan banyak korban sepanjang peradaban manusia. Dari hamba Tuhan, dari manusia biasa, dia telah jatuhkan banyak manusia. Para nabi, para rasul pun dia pernah goda. Apalagi kalau kita cuman berdoa seminggu sekali, bahkan jarang ke gereja, maka Anda akan menjadi sasaran empuk bagi iblis, dan Anda akan bisa menjadi pengikutnya terang-terangan, menjadi penyembah iblis. Sudah banyak orang menjadi penyembah iblis, bahkan menyatakan dirinya pengikut Lucifer, pengikut setan, sekte setan, dan pengikutnya telah berkeliaran di mana-mana untuk mencari mangsa. Jangan sampai Anda ikut menjadi mangsanya, menjadi pengikut Lucifer. Tetapi perlu kita pahami juga, selain dia bisa bekerja secara terang-terangan membuat Anda menjadi penyembah Lucifer, iblis juga bisa bekerja secara halus, menggoda kita. Walaupun kita dalam pelayanan, walaupun kita dalam pekerjaan Tuhan, tetapi dia bisa membuat kita menjadi orang yang melayani, tetapi kita tidak mengindahkan, tidak mengimani pelayanan itu. Bahkan banyak orang mencuri kemuliaan Tuhan dalam pelayanan. Hati-hati, hati-hati. Saran saya, apabila kita pelayanan, pastikan sungguh-sungguh tulus untuk Tuhan. Jangan sesekali mencuri kemuliaan Tuhan. Pastikan kita totalitas, kita memberikan yang terbaik. Karena kita ini hanyalah hamba, kita ini hanyalah alat Tuhan yang tidak boleh mengambil kemuliaan nama Tuhan. Apabila kita menjadi alat yang berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan berkati dan angkat kita. Dan terakhir sahabat, jangan khawatir, jangan galau, jangan bersusah hati dalam pelayanan, karena ada mahkota yang telah menanti kita. Ada mahkota kehidupan, ada mahkota abadi, ada mahkota kebenaran dan kemuliaan yang menanti kita. Jadi apapun yang kita perbuat tidaklah sia-sia. Semua Tuhan perhitungkan untuk mahkota yang kita dapatkan kelak. Jadi lakukan dengan tulus, ikhlas tanpa pamrih, dan hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Maka kita semua akan mendapatkan mahkota yang luar biasa, yang tidak didapatkan oleh orang manapun kecuali dia percaya Yesus dan melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya pikir ini saja yang bisa saya bagikan. Pastikan iblis dipermalukan melalui kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.